Shalom, bersama saya John Setiawan. Kita akan sama-sama mempelajari tentang visi pemuritan. Di banyak tempat, usaha-usaha pemuritan sudah dilakukan, dan di beberapa tempat juga kita melihat bahwa pemuritan yang dilaksanakan akhirnya berhenti di tengah jalan. Saya melihat hal itu terjadi karena salah satu dari dua alasan ini. Yang pertama, mereka punya visi, punya gairah, punya passion untuk melakukan pemuritan. Mungkin ditangkap melalui seminar-seminar yang mereka ikuti dan acara-acara pembinaan, tetapi ketika melaksanakannya mereka tidak tahu bagaimana melaksanakan dengan baik, dengan tepat, struktur apa yang perlu diadakan. Jadi punya passion tetapi nggak punya sistem. Hal yang kedua yang mengakibatkan tidak berjalannya pemuritan adalah mereka punya sistem, mereka punya struktur, mereka punya manajemen, tetapi nggak punya visi, nggak punya passion dan gairah. Kenapa mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Dan pada sesi ini kita akan belajar mengenai visi itu, mengenai gairah. Kenapa kita melakukan pemuritan sebagaimana yang kita akan sedang perjuangkan di dalam gereja dan tempat pelayanan kita masing-masing. Saya ingin memulai dengan sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Cerita tentang seorang yang kaya raya. Dia punya rumah yang besar sekali, punya halaman yang sangat luas, dan untuk memelihara rumah itu, merawat rumah itu, dia tentu saja punya banyak sekali pelayan. Dan pelayan-pelayan itu diperlakukan dengan sangat baik oleh sang tuan rumah ini. Dan suatu saat sang tuan rumah ini mau pergi jauh selama 1 bulan ke luar negeri. Dan sebelum dia meninggalkan rumahnya, dia mengumpulkan para pelayan-pelayan itu. Para pelayan-pelayan diberi tahu bahwa ada satu pesan yang akan saya sampaikan ketika saya pergi, tolong itu dikerjakan dengan baik. Dan pesan itu berkaitan dengan ada masalah di dalam rumah ini. Rumahnya ada sesuatu di sini, Bapak Ibu sudah lihat? Ya, betul. Gentengnya bocor. Dan genteng itu adalah tempat di mana master bedroom, tempat tidur utama di sana, di mana sang tuan rumah ini biasanya beristirahat, bekerja, melakukan aktivitas di situ. Ada banyak barang, banyak perabot di sana. Dan kalau bocornya besar seperti itu, hujan kehujanan, panas kepanasan, barang-barang di dalamnya pasti rusak, apalagi 1 bulan. Nah, singkat cerita, sang tuan rumah ini pergi dan para pelayan yang ditinggalkan itu langsung rapat. Apa yang mereka bicarakan? Mereka berbicara satu sama lain dan berkata bahwa, wah, tuan rumah kita ini, tuan kita itu sangat baik pada kita. Tuan kita sangat memperhatikan kita, dan kita cuma punya sedikit saja kesempatan untuk membalas kebaikan sang tuan kita. Dan inilah kesempatannya. Kita punya 1 bulan, kita melakukan sesuatu untuk rumah ini, sehingga kalau Tuhan kita pulang, Tuhan kita akan happy, akan senang. Kemudian dikumpulkanlah usulan-usulan. Ada yang usul, saya usul, halaman yang luas ini kok kelihatannya kosong ya. Bagaimana kalau kita tanami bunga-bunga yang indah di sana sini? Wah, usul itu segera diterima dengan baik. Mereka iuran untuk beli benih, beli bunga-bunga untuk ditaruh di berbagai sudut dari halaman itu. Jadi indah. Ada usul lain lagi, mari kita cat ulang beberapa bagian rumah ini karena sudah cukup lama tidak dicat ulang. Sehingga kalau Tuhan kita pulang, dia melihat rumahnya seperti rumah yang baru lagi. Waduh, usul itu segera disambut gembira, punya waktu 1 bulan untuk mengerjakannya. Kemudian dikumpulkan usulan-usulan lain untuk perbaikan rumah itu. Dan tibalah saat yang dinanti-nantikan itu tiba, yaitu sang tuan rumah pulang setelah bepergian jauh. Dan ketika sang tuan rumah pulang, apa yang dikerjakan para pelayan itu? Mereka dengan sangat senang mengantar sang tuan rumah tur di rumahnya sendiri, ditunjukkan. Wah, itu lihat halaman yang penuh bunga-bunga, ada tembok-tembok yang sudah dicat ulang dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah semuanya itu ditunjukkan oleh para pelayan itu, kira-kira apa yang ditanyakan oleh sang tuan rumah? Ya, sang tuan rumah akan bertanya, bagaimana dengan genteng bocornya? Dan pada saat itu, para pelayan itu baru sadar, ya ampun, kita selama ini mengerjakan begitu banyak hal, tetapi kita lupa pesan sang tuan kita tentang genteng bocor itu. Dan betul, waktu dibuka pintunya, dan kedapatanlah bahwa barang-barang di dalamnya yang sudah rusak dan kena hujan, kena panas dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu tahu kemana arah dari perumpamaan ini. Betul,
kita juga punya Sang Tuhan, punya Tuhan Yesus ketika melayani di dunia. Dan sebelum Sang Tuhan ini pergi meninggalkan dunia ini, dia punya pesan yang sangat penting yang disampaikan kepada para muridnya. Pesan itu dicatat ada dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20, tetapi bukan hanya di sana. Amanat agung adalah amanat agung versi Lukas, Markus, versi Yohanes, karena ini adalah amanat yang penting dicatat dalam berbagai bagian. Tetapi bagian yang lebih komplit adalah bagian yang ditulis oleh Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bagian Alkitab yang disebut sebagai amanat agung. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa inilah amanat agungku? Lalu menurut Bapak Ibu sekalian, siapa yang memberikan sebutan amanat agung pada bagian Alkitab ini? Mengapa amanat ini disebut sebagai amanat yang agung? Amanat agung atau dalam bahasa Inggrisnya The Great Commission. Karena ada banyak hal yang agung yang dinyatakan di dalamnya. Yang agung artinya sesuatu yang sifatnya menyeluruh, sifatnya total. Mari kita perhatikan bagian dari amanat agung ini. Di sana dikatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa. Jadikanlah semua bangsa melakukan segala sesuatu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada kata-kata yang menunjukkan totalitas di sana. Dalam bahasa Yunani-nya sebetulnya itu kata yang sama, yaitu pas, atau dalam bentuk infleksinya ada pasa, panta, dan pasas. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amanat ini disebut sebagai amanat yang agung karena pribadi yang mengamanatkannya menyatakan otoritasnya yang meliputi segala kuasa surga dan di bumi. Dan karena kuasa itu dia mengamanatkan. Kepada amanat yang demikian kita hanya bisa taat atau membangkang. Ini bukan saran tetapi amanat. Dan amanat ini disebut sebagai amanat yang agung karena sasarannya itu sasaran yang sangat luas. Sasarannya adalah pantata etnik, semua suku bangsa. Dan sasaran kualitasnya adalah orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang Kristus perintahkan. Suatu kuantitas dan kualitas yang luar biasa agungnya. Amanat ini disebut sebagai amanat agung karena ada janji penyertaan yang sangat agung, yaitu pasas tas hemeras. Setiap hari, segala waktu, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung ini yang kelihatan panjang beberapa kalimat sebetulnya adalah amanat yang terdiri dari satu induk kalimat yang diterangkan oleh beberapa anak kalimat. Induk kalimatnya, kalau kita melihat dalam struktur bahasa Yunani-nya, kita akan dengan mudah menemukannya. Yaitu ciri-cirinya ada kata kerja imperatif di sana. Di sini ada beberapa kata kerja, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada jadikanlah murid, ada baptislah, ada ajarlah. Yang mana yang ada pergilah, yang mana yang merupakan kata kerja imperatif. Di dalam bahasa Yunani-nya kita hanya menemukan satu kata kerja imperatif, yaitu jadikanlah murid. Sementara yang lainnya memakai bentuk yang disebut sebagai participle atau partisip. Nah, partisip itu menerangkan bagaimana kata kerja imperatif itu dilakukan, dikerjakan. Jadi, amanat agung, kalimat induknya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Mate theosate panta ta etne, itu adalah imperatifnya, itu adalah amanatnya dan itu adalah perintahnya. Yang lain-lain adalah bagaimana kita mengerjakan amanat itu. Jadi kalau kita mau menyimpulkan secara sederhana, amanat agung ini sebenarnya adalah satu amanat, satu sasaran untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Semua bangsa adalah sasaran kuantitas, murid orang yang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan adalah sasaran kualitas. Bagaimana cara prosesnya amanat ini dikerjakan, dilakukan? Kita melihat partisipnya. Partisip yang pertama yang kita lihat adalah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan adalah sakramen. Definisi sakramen adalah tanda yang kelihatan, tanda lahiriah dari suatu kenyataan batiniah yang tidak kita lihat. Waktu seseorang dibaptis, itu tanda lahiriahnya.
kenyataan rohani yang sedang diwakili oleh baptisan itu adalah bahwa orang itu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Proses yang mengantar ke sana kita sebut sebagai penginjilan. Jadi amanat agung bagaimana menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus diawali pertama-tama dengan penginjilan. Tetapi tidak berhenti pada penginjilan. Dalam amanat agung masih koma. Setelah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, koma, dan ajarlah, betul sekali. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di dalam bahasa sehari-hari kita sebut itu sebagai pembinaan. Jadi bukan hanya diinjili, tetapi dibina supaya dia bertumbuh dewasa. Bagian dari pembinaan ini adalah mengajarkan segala sesuatu yang diperintahkan, termasuk kita mengajarkan amanat agung ini. Amanat agung memerintahkan untuk pergilah, pengutusan. Orang dibina, diperlengkapi supaya dia siap diutus. Diutus untuk melakukan apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Pergi untuk apa? Pergi untuk menjadikan semua bangsa muridku, murid Tuhan Yesus. Nah, kalau orang yang tadi diutus untuk pergi, yang sudah kita injili, kita bina, kita utus, dia bertanya kepada kita, bagaimana caranya saya menjadikan semua bangsa murid Kristus? Bagaimana jawaban Bapak Ibu Saudara sekalian? Pertama, penginjilan. Injili orang itu. Setelah diinjili jangan berhenti, kita bina. Setelah bina jangan berhenti, kita perlengkapi, siapkan dia untuk siap diutus. Nah, kalau orang yang sedang dibina itu bertanya, diutus untuk apa? Jadikanlah semua bangsa murid. Caranya bagaimana? Penginjilan, pembinaan, pengutusan. Demikian seterusnya. Murid menghasilkan murid, menghasilkan murid, menghasilkan murid. Itu disebut sebagai disciple making movement atau sebagai gerakan pemuritan. Dan itu terus perlu dilakukan hingga segala suku bangsa di dunia, dan itu yang perlu terus kita kerjakan hingga pada akhir zaman. Itulah amanat agung.